Jogja. Apa kabar kalian hari ini? Semoga di rumah kalian sehat-sehat ya, baik-baik saja. Apakah kalian sudah siap beribadah hari ini? Ya, pasti sudah siap. Baik, anak-anak, hari ini cukup istimewa ibadah kita. Karena bulan ini, minggu ini, kota kita tercinta, kota Yogyakarta, juga sedang memperingati hari istimewanya, yaitu hari ulang tahunnya. Nah, anak-anak ingat gak? Hari ulang tahun kota Jogja tanggal 7 Oktober kemarin itu hari ulang tahun yang keberapa? Yang keberapa, Miss Nanda? Ayo, anak-anak tahu tidak? Oke, Miss Nanda akan beritahu. Hari tanggal 7 Oktober kemarin, Yogyakarta berulang tahun ke-264. Sudah tua ya. Iya ya, wah, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Selama 264 tahun, Tuhan sudah memberkati kota Yogyakarta ini. Hari ini kita akan menaikkan ibadah pengucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kota Yogyakarta ini. Kita mau menyerahkan kota kita supaya Tuhan tetap memberkati kota ini. Kota kita ini bisa menjadi berkat untuk kota-kota lain di Indonesia. Anak-anak, Miss Happy ajak kalian untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian yang berjudul Srengenge Nyunar. Ya, melalui pujian ini kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan kepada kita, untuk berkat-berkatnya, dan mengajak terus, mengingatkan anak-anak terus untuk memuji Tuhan. Miss Happy ajak anak-anak untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini dengan penuh semangat dan kita akan menyanyikannya dengan gerakan. Oke? Yuk, semuanya bangun berdiri. Terlebih dahulu kita satukan kedua tangan kita pejamkan mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu sehingga kami dapat menikmati udara yang segar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas ulang tahun kota Yogyakarta ke-264. Lindungilah kami selalu agar kota Yogyakarta Engkau lindungi selalu dan terhindar dari mara bahaya. Ya Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuntunlah hati kami, berkatilah hati kami, pikiran kami dan mata kami agar tertuju pada firman-Mu. Bapa, kami telah berdoa dan memuji-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak dalam kudus yang dikasihi Tuhan. Ibadah kali ini
terasa sangat istimewa karena bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun Kota Jogja yang ke-264. Apakah anak-anak sudah tahu sejarah berdirinya Kota Jogja? Berikut Pak Yus akan menjelaskannya secara singkat. Anak-anak, berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari ditandatanganinya Perjanjian Giyanti tahun 1755. Isinya, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua bagian. Setengahnya masih menjadi hak Kerajaan Surakarta dan setengahnya lagi menjadi hak Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya disebut Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama di hutan beringin, sebuah kawasan antara Sungai Code dan Sungai Winongo. Anak-anak, setahun kemudian pembangunan keraton selesai. Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama berkenan memasuki keraton baru. Peristiwa perpindahan dari pesanggrahan Ambarketawang menuju Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat inilah yang menjadi dasar lahirnya Kota Yogyakarta yang sekarang ini kita peringati yang ke-264. Begitu anak-anak, sejarah singkat lahirnya Kota Yogyakarta. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Pak Yus dan semoga bermanfaat. Baik anak-anak, masih semangat kan? Si dong. Kalau begitu, Miss Nanda akan mengajarkan jargon. Nah, misalkan Miss Nanda panggil siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, jawabannya tetap istimewa ya, yang penuh dengan semangat. Baik, Miss Nanda akan mulai. Siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, tetap istimewa. Baik anak-anak, semuanya sudah masih semangat. Sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita akan melakukan persembahan sebagai rasa syukur atas ulang tahun Kota Yogyakarta ke-264 dengan kita menaikkan pujian dengan judul Sakjege Aku Nderek Gusti. Mari anak-anak kita berdiri semua. Ure
Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan anak-anak duduk dengan tenang, duduk yang manis, dengarkan dengan sungguh-sungguh, fokus dan konsentrasi. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan menaikkan sebuah pujian, Yesus sayang padamu. Selamat pagi anak-anak hebat SD Kristen Kalam Kudus, Yogyakarta. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk beribadah. Kok berkumpul bagaimana? Ya berkumpul di dunia maya. Karena kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kita sama-sama beribadah di rumah kita masing-masing, berkumpul secara maya di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur karena hari ini spesial. Kenapa spesial? Karena kita beribadah dalam nuansa pakaian tradisional untuk memperingati ulang tahun kota kita yang tercinta ini yang ke-264. Nah, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, berkatilah kami supaya sementara kami mendengarkan firman-Mu, Engkau berbicara dengan jelas kepada kami, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada yang tahu? Ada yang tahu ini gambar siapa? Ada seorang kakek, dan juga ada seorang anak kecil. Ya, pasti ada yang sudah tahu. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Kita, karena ini hari yang istimewa, maka judul kita pun istimewa. Judulnya apa? Aku istimewa di kota istimewa. Yang ternyata istimewa itu juga bukan hanya kita, tetapi anak kecil ini juga istimewa. Dan dia tinggal di kota istimewa. Dan hidupnya istimewa juga. Bagaimana kisahnya? Ada satu bagian firman Tuhan yang mendasari cerita firman Tuhan hari ini, berkisah tentang anak ini. Siapakah anak ini? Sekarang kalian
akan tahu. 1 Samuel 3 ayat 19 mengatakan demikian. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Wow, ini adalah tentu Samuel dan di sebelahnya adalah Imam Eli. Saya mengatakan ini anak yang istimewa dan dia tinggal di kota yang istimewa. Karena memang dia dari kecil secara istimewa hidup tidak bersama-sama dengan orang tuanya sejak dia sudah pisah dari menyusui ibunya, kemudian dibawa oleh Ibu Hana ke tempat Imam Eli. Dia tinggal di sana melayani Imam Eli yang matanya sudah mulai kabur. Dia menolong Imam Eli melakukan banyak. Dia sangat istimewa. Dan dia tinggal di kota yang istimewa bersama dengan Imam Eli. Di mana itu? Dia tinggal di sini nih, di sini nih. Kalian lihat di situ ya. Di situ ada yang namanya Shiloh. Bahasa Inggrisnya itu Shiloh. Kalau bahasa Indonesia itu Silo. Nah, di Shiloh itu ada kemah suci, di mana para imam ada di situ. Setiap setahun sekali umat Tuhan datang ke situ, mempersembahkan kurban pendamaian. Dan setelah sekian waktu, Hana itu berdoa dan diberikanlah Samuel. Dan karena diberikan Samuel, Ibu Hana mempersembahkan Samuel itu kepada Tuhan. Dibawanya kepada Imam Eli yang di Shiloh untuk menjadi pelayan Tuhan di sana. Sesuatu yang istimewa, luar biasa. Jarang di antara kita yang seperti itu. Itu sebabnya Samuel seorang yang istimewa. Dan yang membuat dia lebih istimewa bukan hanya karena dia sejak kecil ada di situ, karena juga ada anak-anak orang Lewi yang bersama-sama dengan dia. Tetapi yang luar biasa itu adalah hidup Samuel. Bagaimana luar biasanya hidup Samuel? Kita coba lihat. Oke? Kita coba perhatikan nih. Saya lanjutkan ini. Nah, sebenarnya waktu itu Imam Eli usianya sudah usur atau tua. Dia punya 2 anak, Hofni dan Pinehas, yang sebenarnya itu, hidupnya itu tidak karuan itu ya. Sebenarnya Imam Eli itu sudah diberitahu banyak orang, tetapi dia itu sangat sayang sama Hofni dan Pinehas, sehingga Imam Eli itu jarang-jarang menegur Hofni dan Pinehas, dan kalaupun negurnya tidak keras, sehingga mereka itu tidak taat kepada Imam Eli. Hidupnya mereka itu nggak benar. Salah satu yang nggak benar, coba kalian lihat bagaimana mereka itu yang seharusnya setelah dipersembahkan kepada Tuhan, barulah mereka makan daging persembahan itu. Tetapi mereka tidak mau gitu. Ketika ada orang mempersembahkan, dia ambil daging yang paling besar, yang paling bagus. Dia bilang, Imam tidak mau yang dibakar, maunya yang direbus. Dia ambil ini. Waduh, ini sebenarnya melanggar ketetapan Tuhan. Tidak betul. Dan sebenarnya sudah diberitahukan juga bahwa mereka ini seringkali begitu, mengambil dan kemudian makan dan minum sesuka hati mereka. Tidak hanya tidak menghormati orang-orang yang membawa persembahan atau tidak menghormati Imam Eli, tetapi lebih dari itu mereka sangat-sangat tidak menghormati yang namanya Tuhan. Nah, Samuel itu dapat contoh yang buruk kayak begini sebenarnya. Ini tidak patut dicontoh oleh Samuel, tapi setiap hari sebenarnya Samuel melihat orang-orang yang hidupnya seperti ini. Tapi Samuel tidak ikut-ikutan. Itu istimewanya Samuel yang pertama. Dia tidak ikut-ikutan. Sudah diberitahu sebenarnya sama Imam Eli. Ini kelihatannya wajahnya agak galak, tetapi sesungguhnya nggak takut sama sekali mereka. Tuh lihat, galaknya anaknya lebih galak daripada galaknya papahnya. Imam Eli bukannya tidak menegur tapi negurnya kurang keras. Sehingga akhirnya ya begini. Mereka tidak taat kepada Imam Eli dan tidak taat kepada Tuhan. Wah, menyedihkan sekali ini sebenarnya hidup keluarga ini. Dan Samuel tinggal dengan contoh-contoh yang tidak baik seperti ini. Bisa dibayangkan, sesungguhnya Samuel nggak dapat contoh yang baik. Harusnya hidup Samuel juga nggak baik seperti mereka. Tapi Samuel istimewa karena Samuel tidak ikut-ikutan. Satu hari, ini cerita yang paling penting yang saya pikir kalian sudah pernah tahu ya. Pelan-pelan, saya mau pelan-pelan. Kalian sudah tahu toh, ini Samuel itu tidur. Betul, tidur. Dia ini anak yang rajin. Pagi-pagi sudah bangun membersihkan kemah suci begitu ya, halaman, kemudian beberapa tempat yang lain. Ini anak rajin sekali dia.
Nah, jadi setelah lelah dia tidur, saya yakin tidurnya juga belum sampai terlalu malam begitu, tidak. Tapi dia sudah tidur nih. Ketika dia tidur, dia tiba-tiba mendengar suara. Suara apa? Bukan Pak Ijo, Pak Imen. Nah, bukan begitulah. Suara apa? Suara Samuel. Samuel. Dia tidak ada gambarnya di sini, tapi dia bangun. Kemudian dia datang ke Imam Eli. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Suara anak kecil kan begitu. Tapi Imam Eli berkata, enggak, aku tidak memanggilmu Samuel. Pergilah tidur lagi. Maka Samuel tidur lagi. Ketika dia tidur, tiba-tiba dia dengar suara lagi. Samuel. Kaget dia. Dia segera pergi ke tempatnya Imam Eli lagi. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Ya, Imam Eli sekali lagi bilang, Samuel, aku tidak memanggilmu. Pergilah tidur. Baik Bapak. Kemudian Samuel tidur lagi deh. Lagi tidur untuk kali ketiga dia dengar suara lagi. Samuel. Dia bangun lagi. Dia datang ke tempatnya Imam Eli. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Wah, kali ini Imam Eli sadar. Wah, ini anak kelihatannya sedang mendengar atau sedang dipanggil oleh Tuhan. Maka kemudian Imam Eli berkata, Sam, aku tidak memanggilmu. Tetapi nanti jika engkau mendengar kembali, katakanlah, ya Tuhan, ini hambamu. Aku mau mendengarkanmu. Dan betul, setelah disuruh tidur kembali, tiba-tiba dia mendengar kembali suara itu. Samuel. Kali ini dia tidak memanggil Imam Eli. Kali ini dia tidak pergi ke kamarnya Imam Eli. Tapi dia berkata, ya Tuhan, ini hambamu. Berbicaralah, aku mau mendengar. Singkat ceritanya, kemudian Allah Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa ia akan membinasakan anak-anak Imam Eli yang jahat itu. Mereka tidak taat, mereka tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan itu sebabnya, karena mereka tidak menghormati, maka Tuhan akan menghukum mereka. Ini istimewanya. Dia bisa dengar suara Tuhan. Dia tidak hanya ikut-ikutan, tapi dia bisa dengar suara Tuhan. Dan benar, esok pagi kemudian Imam Eli bertanya kepada Samuel, Sam, apa yang kemarin Tuhan katakan? Samuel berterus terang menceritakan bagaimana Tuhan akan menghukum anak-anak Imam Eli dan juga orang-orang Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Kemudian Imam Eli berkata, ya, dia adalah Tuhan. Biarlah ia melakukan apa yang ia lihat sebagai yang benar. Dan betul, sesudah itu Hofni dan Pinehas pergi berperang melawan orang Filistin dan mereka mengalami kekalahan. Tidak hanya mengalami kekalahan, tetapi juga diberitahukan kepada Imam Eli berita yang menyedihkan. Apa? Bahwa Hofni dan Pinehas mati, terbunuh di dalam peperangan itu. Seperti apa yang Tuhan telah katakan. Orang-orang yang melanggar firman Tuhan pastilah akan mendapatkan hukuman. Samuel menjadi saksi mata bahwa apa yang disampaikan Tuhan malam itu kepadanya digenapi oleh Tuhan. Dan sejak hari itu Samuel terus menjadi penyambung lidah Allah yang menjadi nabi, menyampaikan suara agar orang Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan. Samuel dan Imam Eli.
Samuel yang istimewa dan Imam Eli yang pada akhirnya harus mengalami kesedihan. Kenapa? Karena Imam Eli tidak menjadi contoh yang baik. Sedangkan Samuel yang istimewa itu, dia memberi contoh hidup yang baik sekalipun masih kecil. Apa? Dia tidak ikut-ikutan. Dia tidak mencontoh yang tidak baik. Dan apa yang membuat dia istimewa yang kedua? Dia mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Dan ia mau taat kepada Tuhan. Kalian tinggal di kota istimewa dan menjadi istimewa. Kalau kalian mau tidak ikut-ikutan yang buruk dan melakukan yang baik. Selamat merayakan ulang tahun kota Jogja yang istimewa ini. Dan jadilah terus anak yang istimewa. Dengan apa? Tidak ikut-ikutan melakukan yang jahat. Sebaliknya, mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Ayo kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami jadi anak-anak-Mu yang istimewa. Kami tidak mengikuti teladan-teladan yang tidak baik. Kami tidak ikut-ikutan melakukan yang buruk, tetapi kami mau ikut Tuhan, mendengar suara-Mu dan melakukan yang baik. Makasih Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, hari ini kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menaikkan sebuah pujian, Bapa terima kasih. Dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Heri. Kalian sudah mendengar firman Tuhan bahwa kalian istimewa di kota yang istimewa ini. Hiduplah secara istimewa seperti Samuel hidup istimewa. Tidak ikut-ikutan dunia, tetapi menjadi berkat dengan apa? Mendengar firman-Nya dan mentaatinya. Bagi setiap kita yang bertekad demikian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu, memberkati kesehatanmu, memberkati belajarmu, memberkati keluargamu, memberkati seluruh hidupmu dari hari ini sampai Tuhan membawamu ke surga yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.